Ya, para tamu-tamu Rasulullah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita semua sebentar lagi akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tujuan kita datang jauh-jauh dari Indonesia ke tempat ini bukan hanya untuk ibadah saja, bukan hanya untuk sholat di Masjid Nabawi saja, tapi tujuan utama kita yaitu ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang telah merindukan kita semua, orang yang tak ada dosanya sama sekali, yaitu kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu Rasulullah sangat merindukan kita semua. Sebelum kita lahir ke dunia ini, sebelum para jemaah semuanya terlahir di dunia ini, Rasulullah sudah merindukan kita semua. Dulu Rasulullah pernah mengatakan di Masjid Nabawi kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, aku sangat merindukan kekasihku. Aku rindu kepada kekasihku." Tentunya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita semua adalah kekasihmu ya Rasulullah? Ketika kita mau perang, kami selalu bersamamu ya Rasulullah. Bukankah kita semua adalah kekasihmu ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Antum ashabi." Kalian ini hanyalah sahabat-sahabatku, bukan kekasihku. Siapakah itu kekasihku yang aku rindukan? Ummati, 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 umatku yang aku rindukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah merindukan kita semua? Ternyata kata Rasulullah, para jamaah ini semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia iman kepada aku, tapi dia belum pernah melihat wajahku, belum pernah melihat fisikku, kata Rasulullah. Tapi dia iman kepadaku, dan itulah yang aku rindukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pagi ini seluruh para jamaah Armina Reka Perdana akan datang kepada Rasulullah, akan berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pada pagi ini Rasulullah sudah melihat wajah-wajah yang berseri-seri. Inilah tamuku akan datang, inilah tamuku sebentar lagi akan mengunjungiku. Sehingga dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang datang kepadaku, yang berziarah kepadaku, wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaat pertolongan dariku. Maka dari itu tujuan utama kita datang ke tempat ini yaitu untuk datang kepada Rasulullah, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak tahu cukup satu, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian jika ada keluarga nitip salam, sampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh namanya Fatimah, kirim salam kepada Rasulullah, assalamu alayka min Fatimah ya Rasulullah. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa sendiri yang memang dimengerti oleh para jamaah, maka salamnya itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa para ulama mengatakan siapa yang mengucapkan salam langsung di depan Rasulullah, maka langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjawab salamnya para jamaah. Kemudian jika mengucapkan salam jauh dari kuburan Rasulullah seperti dari sini sampai di sana kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salamnya para jamaah yaitu dijawab oleh para malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, di mana di sana nanti jamaah ketika sudah mau memasuki Raudhah, sudah melihat kubah hijau. Di bawahnya kubah hijau adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan terlalu kita happy dengan apa yang telah kita kerjakan, seumpamanya dengan foto-foto ataupun yang lain, maka fokus hati kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang para jemaah antrian menuju Raudhatul Jannah, sepanjang para jemaah akan memasuki Raudhah. Karena apa? Kuburan Rasulullah itu berada pas di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, "Ma baina baiti wa minbari
raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku, kata Rasulullah, ini adalah rumahku. Wa mimbari, dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Inilah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu raudhah ini karpetnya hijau, ya bukan raudhah karpetnya merah dulu. Ya sebelum corona. Setelah corona maka ada perubahan, semuanya diganti menjadi hijau. Maka harus tahu batasan-batasan raudhah, ya. Harus mengetahui tentang batasan-batasan raudhah. Nah, maka dari situ dalam hadis Rasulullah, antara rumah Rasulullah sampai mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling belakang, kalau dulu ya, ada tiang-tiang ukiran-ukiran paling belakang, disitulah batasan akhir. Ini yang dulu ya, sebelum corona, yang karpetnya hijau. Maka dari itu jamaah harus masuk dari arah itu, di tiang yang paling belakang yang ada ukiran-ukiran kuning, maka disitulah ke depan sudah masuk Raudhatul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita kerjakan para jamaah di sana supaya tidak bingung? Satu, para jamaah bisa sebelum melaksanakan salat langsung salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salam juga kepada sahabat Abu Bakar, ada juga sahabat Umar. Ya, ada 3 kuburan, Rasulullah, Abu Bakar, dan sahabat Umar. Kirim salam setelah itu, maka para jamaah bisa melaksanakan sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat duha, bisa sholat hajat, bisa sholat taubah. Salah satunya diambil, tapi ngambil yang pendek saja karena waktunya terbatas, ya. Waktunya di sana di raudhah terbatas, cepat diusir. Yang satu dengan doanya. Salah satunya ambil, seumpamanya mau sholat duha, ambil sholat duha, atau mau sholat hajat, ambil sholat hajat. Salah satunya diambil, jangan kerjakan semuanya, ya. Pilih mana antara sholat tahiyatul masjid, ataupun sholat duha, ataupun sholat hajat, ataupun sholat taubat, yang pendek-pendek saja. Karena apa? Setelah itu fokus dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raudhah ini merupakan taman surga. Suatu saat nanti ini tempat yang akan dikunjungi oleh para jamaah. Suatu saat nanti akan diangkat oleh Allah ke dalam surga lagi. Mudah-mudahan nanti jamaah bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, jangan kita merancang, udahlah tahun depan saya kembali lagi ke sini, udahlah bulan depan saya kembali lagi ke sini. Kita tidak tahu tentang ajal kita, kapan Allah akan menjemput kita, kapan malaikat maut akan mendatangi kita. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masih panjang umur, ya, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu. Di sana di raudhah, ya, salat salah satunya salat taubat, ataupun salat duha, ataupun salat hajat, ataupun salat tahiyatul masjid. Nah, kemudian setelah sholat 2 rakaat saja, jamaah berdoa. Doain semua keluarga kita. Pertama, doakan diri kita sendiri. Ya Allah, matikanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Doain anak-anak kita, ya. Anak-anak kita doain, dan juga keluarga-keluarga kita doain, famili kita doain, keluarga kita, sahabat kita doain. Mudah-mudahan dijauhkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan dijauhkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan dijauhkan dari siksa neraka. Ya, kalau di kota Madinah ini dahulukan tentang akhirat kita. Kemudian ketika para jamaah sudah memasuki raudhah, berarti sudah dapat tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiket ini tak akan pernah hancur. Tiket ini sampai akhir kiamat pun tak akan pernah hancur. Tiketnya para jamaah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk raudhah sudah dapat tiket surga. Ya, tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Umrah. Haji, ada haji yang mardud, ada haji yang makbul. Umrah, ada umrah yang makbul, ada umrah yang mardud. Tapi kalau kita mendapatkan tiket menuju surganya Allah, tak akan pernah hancur, bahkan akan menjadi saksi kelak di akhirat nanti untuk para jamaah semuanya yang sudah memasuki Raudhatul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah sholat 2 rakaat, jamaah langsung berdoa. Berdoa apa yang mau dipinta-pinta, nggak usah baca buku. Sesuai dengan harapan kita, niatan kita,
Apa yang mau dipinta-pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, baru kalau mau minta tentang rezeki, silahkan pintalah tentang rezeki kita, agar kita dimudahkan supaya gampang setiap tahun bisa datang ke tempat ini lagi. Ya, pertama harus kita mendoakan diri kita tentang akhirat dulu. Doain keluarga kita, anak-anak kita, agar kita bisa terselamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya, itu karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dipungkiri para jemaah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, maka gunakan waktu yang sangat singkat ini mumpung ada di kota Madinah dengan sebaik-baiknya. Kerjakan hal-hal yang baik, ya. Salat di sini di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000. Ini 1 kali salatan, 2 kali salatan. Berapa banyak di sini? Berapa waktu? 5 waktu. Banyak sekali, ya. Pahala yang akan didapat oleh para jamaah semuanya. Kemudian juga bukan hanya salat saja yang akan dilipat gandakan sedekahnya para jamaah. Jamaah ada 1 rial 2 rial diberikan kepada orang yang nyapu-nyapu di Masjid Nabawi, maka akan dapat pahala berlipat-lipat ganda. Bayangkan 5 rial diberikan di dalam Masjid Nabawi kepada orang-orang yang ada di dalam Masjid Nabawi, sama saja dengan 1000. 5 rial sama saja dengan 1000, berlipat-lipat ganda, ya. Ini adalah sedekahnya para jamaah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah ini subur dengan kurmahnya, ya, terkenal dengan pohon kurmahnya. Maka oleh-oleh terbaik dan kalau dari kota Madinah itu adalah kurma. Oleh-oleh terbaik kalau dari kota Mekah itu adalah Zam-Zam. Oleh-oleh terbaik yang tidak nampak di mata, pahalanya sampai, yaitu seperti amal jariyah. Sebab itu oleh-oleh terbaik yang tidak nampak di mata, tapi sampai hadiah itu kepada orang yang kita hadiahkan. Ingat, ketika Rasulullah rindu kepada kita, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad akan rindu kepada Rasulullah, rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita rindu kepada Rasulullah kalau kita tidak senang membaca sholawat? Bagaimana kita mengucapkan saya rindu, saya cinta kepada Rasulullah, tapi hati kita tidak pernah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka buktikan kepada Rasulullah, buktikan kepada Nabi Muhammad kalau kita ini adalah umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua, ya, harapan kita semua nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah rahimakumullah. Jadi sudah paham, ya, ketika sudah mau ikut antrian Raudhah, memperbanyak baca sholawat. Bahkan